360, episode 67 orang yang terlupakan dari skenario 5. Jenggot yang tampan dan alis yang tebal. Bibir tebal yang menunjukkan kepribadian unik dan lurus. Pria yang muncul dari kegelapan itu persis sama dengan ketika aku bertemu dengannya 3 tahun lalu. Pedang pertama Goryo. Aku tidak tahu kita akan bertemu di tempat seperti itu, Kim Dokja. Sebuah konstelasi semenanjung Korea, Chok Jungyong berada di Pulau Reinkarnasi. Saya berhutang budi kepada Chok Jungyong dari Dark Castle ke Demon King Selection. Saya menelan kesenangan saya. Chok Jungyong adalah konstelasi yang baik tetapi tujuannya di sini tidak jelas. Sudah waktunya untuk melihat tujuan orang lain. Akan sulit jika tujuannya bertentangan dengan saya. Aku khawatir karena kamu belum mengirim pesan tidak langsung. Aku telah menahan diri dari siaran di sungai untuk sementara waktu. Pada pemeriksaan lebih dekat, seluruh tubuh Chok Jungyong tampak jauh lebih halus dari sebelumnya. Sesuatu muncul di benak saya. Apakah kamu datang ke pulau sebelum dimulainya skenario? Sudah 15 tahun. 15 tahun. Pada saat ini, kalimat Ways of Survival naik. Pulau Reincarnation terletak di sesar kegelapan. Mungkin 3 tahun dalam jam bumi tetapi waktu dalam kesalahan gelap adalah beberapa kali lebih cepat. Bahkan, Kyrgios dan The Breaking the Sky Sword Saint juga ada di sini. Saat ini, kepadatan waktu pulau ini sekitar 5 kali lipat dari bumi. Alasan kamu di sini? Chok Jungyong menggelengkan kepalanya. Itu mungkin dewa luar, tapi aku masih tidak bisa menahannya. Ada adegan bermain di kepalaku. Itu 3 tahun lalu, hari ketika rilem iblis ke-73 dihancurkan. Chok Jungyong kehilangan tubuh inkarnasinya saat berhadapan dengan bencana. Chok Jungyong yang sombong sangat terkejut bahwa ada keberadaan seperti itu di dunia. Jadi, itu bahkan lebih menakjubkan. Rasi bintang lainnya hancur lebur hanya dengan melihat bencana, sementara Chok Jungyong masih berusaha menghancurkan bencana itu. Mungkin ini adalah tema dari rasi bintang yang disebut pedang pertama Goryo. Saya merasa bahwa saya harus berlatih lagi dari dasar-dasarnya. Pulau ini adalah tempat yang sempurna untuk pelatihan seperti itu. Petik 2. Chok Jungyong berbicara sambil melihat orang-orang bergerak melalui semak-semak di depan. Mereka memiliki mobilitas yang baik bahkan di hutan yang panas dan lengket ini. Mereka mungkin orang-orang yang terlupakan di pulau ini. Salah satu dari mereka memperhatikan tatapanku dan berjalan mendekat. Kamu berhasil bertahan. Biasanya, rasi bintang dari luar mati dalam waktu kurang dari 1 jam. Ah, terlepas dari monster, Chok, di sana. Petik 2. Terima kasih untuk bantuannya. Saya Kim Dokja. Petik 2. Saya sengaja tidak mengatakan modifikator saya. Di antara orang-orang yang dilupakan generasi pertama, ada banyak orang yang menganggap pengubahnya Sok. Pria itu tertawa seolah dia menyukai jawaban saya. Aku sudah lama melupakan namaku. Itulah yang dilakukan semua orang saat mereka di sini. Petik 2. Pria itu berbicara dan bergerak maju. Yang terlupakan. Mereka adalah orang-orang yang lupa nama mereka setelah banyak reinkarnasi. Namun, mereka tidak benar-benar lupa nama mereka. Hanya saja mengenang masa lalu menjadi terlalu menyakitkan. Aroma tua terasa dari tubuh orang-orang yang dilupakan yang membuka jalan. Kisah yang sangat kuat, melengkung, dan keras. Li Jihye berbisik, bagaimana mereka begitu kuat? Itu wajar untuk penasaran. Orang-orang yang dilupakan sendiri tidak merasa luar biasa. Namun mereka menggunakan satu serangan untuk membunuh troll yang kami perjuangkan. Kuantitas dan kualitas cerita mereka tampak lebih baik daripada kita. Tidak peduli seberapa bagus ceritanya, tidak ada gunanya jika mereka tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Li Jihye menatapku dengan mata bertanya. Saat saya mencoba berbicara, saya terganggu oleh Chok Jungyong. Dia benar. Bahkan jika ada 10 pedang, manusia hanya bisa memegang 2 pedang dengan benar. Petik 2. Pedang pertama Goryo. Tubuhnya adalah pedang, hatinya adalah pedang, ceritanya adalah pedang. Li Jihye menatap tangannya seolah-olah dia mendapatkan pencerahan yang mendalam. Sementara itu, Chok Jungyong menatapku dengan tatapan yang dalam. Kamu telah mengumpulkan banyak cerita hebat. Anda tidak akan jatuh di belakang rasi bintang berperingkat teratas saat ini. Petik 2. Kau terlalu melebih-lebihkanku. Ngomong-ngomong, kamu telah mengumpulkan terlalu banyak dalam waktu singkat. Apakah Anda tahu keadaan Anda saat ini? Petik 2. Saya menutup mulut saya. Di mata ini, saya saat ini dalam kondisi yang sangat berbahaya. Kisah raksasa, Tork Tat Swallowed the Meat, bertujuan untuk tubuh penjelmaanmu. Kisah, orang yang menentang keajaiban, meragukan kualifikasi Anda. Kisah, seseorang yang membunuh dewa luar, tidak puas dengan Anda. Itu sama dalam praktiknya. Saya salah mengangkat cerita raksasa dan hampir membuat hidup saya direnggut oleh cerita-cerita itu. Jika itu terjadi, saya akan menjadi sama dengan rasi bintang yang saya temui di duet antara baik dan jahat. Jangan lupa, setelah suatu eksistensi menciptakan sebuah cerita, cerita menciptakan sebuah eksistensi. Petik 2. Saya sudah tahu. Saya datang ke pulau ini karena mengetahuinya. Aku akan mengingatnya. Tidak lama kemudian, kami tiba di desa. Kamu telah tiba di zona aman pertama. Anda telah memenuhi persyaratan untuk menghapus skenario utama dari pulau kecil ke-133. Anda telah memenuhi persyaratan untuk menghapus skenario tersembunyi.
Anda telah menerima kompensasi tambahan karena membunuh pesaing. Kompensasi tambahan sedang dipersiapkan. Desa itu damai. Setelah melewati pintu masuk utama, ada gaya hidup yang berputar di sekitar perapian besar di tengah. Itu berbeda dari kehidupan kota. Seorang wanita yang tinggal di rumah dengan pakaian lusuh dikenakan biaya seekor sapi sementara seorang pria berjanggut mencuci pakaian. Ada juga anak-anak yang tampak lebih muda dari Gilyong dan Yosung. Itu adalah desa yang luar biasa di mana generasi pertama yang dilupakan orang tinggal. Kurung buka. Sangat menakjubkan di sini. Yosangasi. Ah, maaf. Apakah saya mengejutkan Anda? Tidak apa-apa. Apakah saya tetap bisa bicara sekarang? Petik 1. Ya, ini waktu istirahat. Dindingnya juga sibuk. Untuk beberapa alasan, suara Yo sangat terasa lebih dekat dari biasanya. Dinding keempat menjadi lebih tipis, membuat aktivitasnya lebih nyaman. Desa ini seperti lukisan dinding yang dilukis oleh banyak pengrajin selama bertahun-tahun. Dalam hati saya kagum ketika mendengar Yo sangat berusaha menemukan kata-kata yang tepat. Kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi seperti yang dikatakan Yo Sangah, realitas desa ini tidak pernah biasa. Saya mungkin seorang pengunjung, tetapi saya bisa tahu dari pemandangan penghuni yang menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Mereka tampak bosan, seolah-olah mereka telah melihat ini ratusan ribu kali. Sial, aku hampir mati. Pulau gila ini, apakah mereka benar-benar orc? Saya menatap suara-suara yang sebenarnya dan melihat sekelompok rasi bintang muncul di pintu masuk desa yang berlawanan. Saya dengan cepat melihat wajah-wajah kelompok. Sayangnya, wajah anggota partai saya tidak bisa dilihat. Sebaliknya, saya melihat seorang pria yang tidak menyenangkan. Raja Iblis, mata yang melihat yang terlarang, sedang menatapmu. Raja Iblis dengan mata berapi-api dalam bentuk kumbang hitam. Dia adalah salah satu yang saya lihat ketika saya mengunjungi putaran 1863. Master Realm Iblis ke-61. Mata yang melihat terlarang, Flauros. Dia adalah orang yang meninggal karena kepalan tangan Yo Jong Hyuk di babak ke-1863. Raja Iblis mengikuti saya ke pulau ini. Flauros menatap dengan cara yang aneh sebelum mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Itu jelas bahkan tanpa membaca wajahnya. Dia mungkin menilai bahwa ini bukan tempat yang baik untuk bertarung. Chok Jungyong yang berdiri di sampingku pasti akan menyadarinya. Aku melirik Chok Jungyong di sampingku. Apa yang harus kamu katakan? Tidak apa. Mereka benar-benar kuat dan andal. Saya iri. Apakah ini akhir dari skenario? Hei, NPC. Bimbing aku. Rasi bintang masuk dan desa menjadi agak ramai. Salah satu warga mengerutkan kening pada kekacauan yang terjadi di mana-mana dan merespons. Ini adalah akhir dari pulau kecil itu. Tidak ada ketulusan dalam kata-katamu. Skenarionya semuanya dibuat oleh para Dokkaebis. Sekarang karena tidak ada monster, rasi bintang mendapatkan kembali semangat mereka. Kisah, lemah terhadap yang kuat dan kuat melawan yang lemah, telah dimulai. Suara-suara cerita mengalir dari mata rasi bintang. Seperti yang diharapkan, Chok Jungyong benar. Tidak ada pengecualian, apakah itu rasi bintang atau inkarnasi. Jika kita tidak menjalankan kisahnya dengan baik, cerita itu akan hidup bukan kita. Apakah tidak ada hadiah tambahan di sini? Haruskah kita mencari melalui rumah-rumah? Mungkin ada beberapa bagian tersembunyi. Penduduk merasa lelah dan menjawab dengan suara yang menemukan situasi yang merepotkan. Tidak ada hal seperti itu. Skenario pulau kecil sudah berakhir. Mereka yang ingin pergi ke skenario berikutnya harus memasuki perapian di pusat desa. Itu adalah portal. Petik 2. Beberapa rasi bintang mengerutkan kening pada nada dingin dan Raja Iblis Flauros melangkah maju. NPC benar-benar berisik. Terserah kita ketika kita ingin pergi dari sini. Mungkin dia sedang mencari lawan untuk dilawan saat dia tiba-tiba menaikkan statusnya. Saya telah menemukan desa seperti ini. Tidak buruk untuk istirahat sebentar. Bawalah beberapa minuman dan makanan. Tubuh ini sangat lapar. Kata-kata kasar itu menyebabkan rasi bintang lainnya tertawa. Li Jihye mengerutkan kening dan maju. Bahwa, tunggu saja. Mungkin tidak ada ruang bagi kita untuk campur tangan dalam pertarungan ini. Faktanya, penduduk desa sama sekali tidak terganggu oleh ancaman Raja Iblis. Pria yang mencuci cuciannya menguap karena bosan. NPC, selalu NPC. Akhir-akhir ini, anak-anak menganggap hidup sebagai permainan. Seorang lelaki tua yang membawa bingkai Korea berkata, ini adalah nasib yang aneh hari ini. Aku tidak punya antusiasme dan gairah. Wanita itu memberi makan sapi juga menambahkan beberapa kata. Meludah. Inilah sebabnya saya menentang membuka pulau kami. Tidak peduli seberapa mendesaknya kebutuhan akan koin, apakah saya harus menonton orang sombong ini masuk? Lebih baik memelihara beberapa sapi. Petik 2. Kata-kata yang mengalir terdengar jelas. Situasi mengarah ke arah yang aneh dan rasi bintang mulai memperhatikan. Flauros meraung. Kenapa kelompok serangga ini? Bocah laki-laki yang mengisap permen di depan mereka berkata, kamu adalah serangga yang belum hidup selama 1000 tahun. Mulut Flauros terbuka. Dia adalah orang yang memerintah atas Realm Iblis ke-64 dan wajar baginya untuk bereaksi seperti ini. Itu pasti penghinaan pertama yang pernah diterimanya. Ekspresi jahat melintas di wajah Flauros.
Skenarionya tidak memberitahuku untuk tidak membunuh NPC. Raja Iblis mengeluarkan status yang kuat. Saat dia meraung dan mengungkapkan taringnya, semua penduduk desa menatap Flauros bersamaan. Pria yang mencuci pakaian. Wanita itu meletakkan makanan dan air di bak. Orang tua itu membawa bingkai A. Itu tampak seperti seluruh dunia membeku. Rasi Bintang merasakan udara aneh dan goyah. Hal yang sama juga berlaku untuk Flauros. Dia adalah Raja Iblis yang cukup tajam dan pasti melihat sesuatu yang aneh. Mungkin dia berpikir seperti ini. Apa-apaan ini? Namun, dia tidak bisa kembali ke sini. Egonya sebagai Raja Iblis tidak akan mentolerir ditekan oleh penduduk desa kecil. Pada akhirnya, Flauros memilih orang yang terlihat paling lemah. Mati. Cakar Flauros mengarah ke arah bocah laki-laki itu yang memakan permen itu. Namun, ini adalah pilihan yang sepenuhnya salah. Dia mengepalkan tangannya, lalu tinju ada di sana. Sesuatu meledak. Potongan-potongan tubuh inkarnasi tersebar di udara seperti kembang api. Tubuh inkarnasi Flauros kehilangan kepalanya dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Mata yang melihat terlarang telah dihilangkan dari skenario. Rasi Bintang menyaksikan kematian Raja Iblis di depan mereka dan mundur dengan gemetar. Apa ini? Penduduk menunjukkan sedikit respons terhadap keheranan Rasi Bintang. Itu adalah suasana yang tenang seperti tidak ada yang mengadakan pemakaman untuk serangga itu. Laki-laki itu mulai mencuci lagi dan perempuan itu memberi air kepada seekor sapi. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menebang pohon. Bocah yang menghisap permen itu menyatakan, minggir. Saya tidak ingin melihat Anda lagi. Petik 2. Inkarnasi dan Rasi Bintang pucat lari melalui portal. Bagaimanapun, skenario pulau kecil telah berakhir. Tidak ada alasan untuk ragu lagi. Setelah menghilang melalui portal, ada kurang dari 10 Rasi Bintang yang tersisa. Kisah besar, obor itu menelan mitos ingin kamu pergi ke skenario berikutnya. Dari saat saya menghadapi anak ini, kisah-kisah raksasa saya bereaksi dengan keras. Mungkin mereka memperhatikan sesuatu. Saya tersenyum pahit dan mendekati anak yang membunuh Raja Iblis. Kisah raksasa, obor yang menelan mitos mengancam Anda. Saya tidak tahu bahwa Flauros akan sangat membantu. Saya lega menemukan apa yang saya cari. Kisah raksasa, obor yang menelan mitos menyatakan bahwa itu akan menghancurkan tubuh penjelmaanmu jika kau terus mendekatinya. Saya mengabaikan kata-katanya dan terus maju. Kisah raksasa yang berputar-putar itu memancarkan arus udara yang mengancam. Saya kesal dengan kisah kekanak-kanakan yang menganggapnya sebagai provokasi terhadapnya. Apakah Anda ingin menjadi seperti pria itu? Petik 2. Satu tinju tak terkalahkan, Yo Hosung. Kamu mengajar Breaking the Sky Sword Sein dan Kyrgios. Ekspresi anak berubah. Penghuni tempat ini semua, reinkarnator. Usia mereka tidak dapat dibaca dari penampilan mereka. Anak di depan saya adalah reinkarnator yang telah hidup setidaknya 10.000 tahun. Anak itu menyipitkan matanya dan bertanya padaku. Kamu siapa? Apa hubungan Anda dengan anak-anak itu? Petik 2. Kisah raksasa, Tork Tat Swallowed the Meat, mengungkap giginya di hadapan Anda. Ada alasan lain mengapa saya datang ke Pulau Reinkarnasi. Berdasarkan pertempuran masa depan dengan Rasi Bintang mitos, saya harus mendapatkan sesuatu dari tempat ini. Saya menelan darah yang naik dan berbicara dengan suara yang sesak. Satu tinju tak terkalahkan, tolong ajari aku, kontrol cerita. TL, Rainbow Turtle.